Waalaikumsalam, selamat pagi. Kok tadi beda sih? Nah, kita perkenalan awal dulu ya. Kamu bisa panggil saya ini dengan Ibu Indri. Baik, Bu Indri, nama saya Eka Nusada, biasanya dipanggil Eka Bu. Nah, sebelumnya ada yang bisa saya bantu ya, Kak? Ada Bu, saya datang ke sini karena tekad saya Bu, saya mau cerita masalah saya ke Ibu. Jadi, keadaan Eka sekarang lagi tidak baik ya? Iya Bu, entahlah Bu, saya merasa sangat bingung dan sedih. Ibu bisa memahami kok apa yang kamu rasakan. Namun, apakah perasaan tidak enak atau yang mengganggu perasaanmu itu bisa kamu jelaskan dengan Ibu, Nak? Iya Bu, saya pikir juga begitu. Bisakah Eka jelaskan? Ya Bu, dengan senang hati saya akan menceritakannya, tapi jangan dirahasiakan kepada siapapun Bu, karena ini adalah masalah pribadi saya. Saya takut nanti malah bocor ke teman-teman yang lain. Nah, Eka, jadi setiap pelaksanaan kelas konseling itu pasti akan dirasakan ya, Eka. Jadi, kamu tidak perlu khawatir atau takut kalau cerita kamu itu beredar ke teman-teman. Karena dalam proses konseling itu ada namanya asas kerahasiaan. Nah, asas ini sangat penting bagi konselor dan kliennya ya. Nah, kamu juga gak perlu takut lagi atau khawatir. Jadi kamu bisa bercerita dengan leluasa dan tenang tanpa khawatir lagi ya. Baik Bu, saya tidak khawatir lagi. Nah, kita lanjutkan ya. Kalau begitu, Ibu ingin mendengarkan nih sejauh mana perasaan yang tidak enak Eka yang mengganggu sehingga Eka seperti ini. Begini Bu, saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan orang banyak, apalagi ketika saya presentasi di depan kelas. Lalu, bagaimana Eka? Setiap saya tampil di depan kelas, saya jadi pasti gugup dan bingung harus berkata apa. Rasanya tiba-tiba juga saya menjadi kaku. Bisakah Eka menjelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak atau percaya diri tentang Eka yang merasakan? Saya berdebat ketika tampil di depan kelas Bu. Saya juga manusia percaya diri saat akan menjawab pertanyaan dari guru. Padahal saya hanya menjelaskan dari tempat duduk, tapi saya tetap merasa gugup dan gemetar. Ini yang menyebabkan saya jarang bicara dan berpendapat ketika guru manggil di kelas. Bisakah Eka jelaskan ketika Eka tampil di depan kelas? Bisa Bu. Jadi ketika saya di depan kelas, saya gugup Bu. Jadi saya hanya diam saja. Apa yang saya jelaskan itu seperti kesulit cendat. Rasanya jantung saya deg-degan, apalagi ketika saya dipanggil makin deg-degan Bu. Nah, apakah dengan cara seperti itu Eka merasa senang dan nyaman di kelas? Ya Bu, tapi saya berpikir Mungkin Eka berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna ya, tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? ya Bu, saya orangnya yang seperti itu. Segala sesuatu harus yang saya kerjakan sempurna, walaupun tidak mungkin, meskipun saya sudah berusaha, karena itu juga yang membuat saya seperti ini. Kalau begitu Eka, apakah masalahmu ini tentang bagaimana Eka bisa presentasi dan menjawab pertanyaan dari guru supaya tidak gugup? Begitu Eka? Iya Bu, dan saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa percaya diri tampil di depan kelas. Ya, bagus sekali Eka. Eka sudah memahami masalah yang Eka alami, yaitu bagaimana Eka bisa presentasi dan tidak gugup lagi dalam menjawab pertanyaan guru. Iya Bu, saya sangat ingin sekali bisa tampil percaya diri di depan kelas, tapi rasanya sulit sekali. Bagus sekali keinginan Eka ya. Ibu sangat senang sekali mendengarkannya. Lalu, apakah Eka sudah punya cara untuk mengatasi masalah Eka ini tentang tidak percaya diri dari presentasi dan gugup menjawab pertanyaan dari guru, Kak? Saya masih bingung Bu. Apa yang membuat Eka merasa bingung? Saya takut jika nanti saya salah saat menjawab pertanyaan guru atau ketika presentasi, saya takut dan saya ditertawakan oleh semua teman-teman. Apakah Eka sudah berusaha melakukan yang terbaik, Eka?
Rasanya belum, Bu. Jika mencobanya saja belum, lalu kenapa Eka bisa berpikiran negatif seperti itu? Nah, itu yang saya tidak mengerti, Bu. Baik, saya akan berusaha melakukan yang terbaik, Bu, agar saya merasa percaya diri saat presentasi dan menjawab pertanyaan guru. Baiklah, apa kira-kira rencanamu sementara sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya, Eka? Belum tahu, Bu. Baiklah, ini bisa menjelaskan sedikit ke kamu nih, jika kamu bersedia melakukannya. Baik, Bu, saya bersedia melakukannya. Oke, yang pertama, kamu bisa berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan kamu presentasikan. Jadi, pada saat kamu sedang melakukan presentasi di depan kelas, tidak bingung dengan materi kamu. Yang kedua, mulailah dengan berpenampilan rapi, sehingga kamu sendiri akan merasa percaya diri karena pakaian kamu kenakan. Dan yang ketiga, kamu bisa berdoa terlebih dahulu sebelum tampil, agar merasa lebih tenang, meminta kepada Tuhan agar dipermudah saat melakukan presentasi di depan kelas. Apakah Eka bisa melakukannya? Baik, Ibu, saya akan melakukannya. Saya akan melakukan apapun demi saya tidak ribut lagi di depan kelas, Bu. Nah, ada yang Eka mau tanyakan lagi atau mau cerita lagi tentang kelukasan Eka? Tidak ada, Bu. Itu saja sudah sangat cukup dan membantu saya. Jadi, pemasangan Eka sudah terselesaikan gitu? Alhamdulillah sudah, Bu. Malahan saya tidak sabar lagi ingin mencobanya sekarang. Bagus Eka, semangat ya. Semoga sukses mempraktekannya. Eka juga bisa menceritakan kepada ibu jika sudah berhasil menerapkan dan sukses membuat Eka berani dalam melakukan presentasi dan menjawab pertanyaan dari guru ya. Baik, Bu. Baik Eka, sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana perasaan Eka setelah kita berdiskusi nih? Atau apakah kesimpulan yang Eka punya? Saya merasa lebih lega dan lebih senang, Bu, setelah melakukan seni ini. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya ini. Setelah melakukan konseling sekitar 20 menit, jadi kesimpulannya adalah yang pertama, Eka berlatih dan belajar dulu ya tentang materi yang Eka akan lakukan atau presentasikan. Lalu yang kedua, Eka akan berpenampilan rapi sehingga Eka akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, Eka akan berdoa dulu sebelum presentasi. Apakah Eka yakin akan melakukan ini? Ya, Bu, saya yakin. Kalau gitu, apakah masih ada yang Eka ingin sampaikan ke Ibu? Tidak, Bu, saya kira sudah cukup. Baiklah, bagaimana kalau kita tutup pembicaraan hari ini? Dan saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Eka untuk datang ke ruangan konseling ini. Sama-sama, Ibu. Saya permisi masuk kelas dulu ya, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya. Ya.